Pukul 1 malam, dunia di luar sana sunyi. Tapi di dalam kepalamu ada perdebatan yang sengit. Kamu bilang pada diri sendiri, cuma lihat-lihat bentar. Tapi kita tahu itu bohong. Ibu jari kamu bergerak secara otomatis, menelusuri etalase digital yang seolah nggak ada ujungnya. Ada sensasi aneh saat kamu menekan tombol beli sekarang. Itu bukan sekadar transaksi keuangan. Itu adalah pelepasan beban, sebuah pelarian. Malam ini kita akan membedah anatomi dari sebuah kegilaan modern. Kenapa belanja di jam malam punya efek yang sama dengan zat adiktif? Dan bagaimana perusahaan raksasa di tahun 2026 ini diam-diam memanen rasa lelahmu untuk dijadikan angka keuntungan mereka. Mari kita bahas. Mari kita bicara sains, tapi versi yang agak mengerikan. Otak kita punya sistem bernama reward system. Saat kamu melihat promo flash sale atau hanya sisa 1 unit, otakmu berteriak, dopamin. Banyak orang salah paham. Mereka pikir dopamin adalah hormon kesenangan saat barang sampai. Salah besar. Dopamin dilepaskan saat kamu mengantisipasi, saat kamu masih memilih warna, saat kamu membandingkan harga, itulah puncaknya. Begitu transaksi selesai, level dopamin itu terjun bebas. Disinilah horornya. Setelah 15-30 menit, muncul apa yang disebut para ahli sebagai post-purchase crash. Tiba-tiba, kamu tersadar melihat saldo bank yang berkurang dan melihat barang yang baru saja kamu beli dengan tatapan kosong. Kamu menyesal, tapi anehnya, besok malam kamu akan melakukannya lagi. Kenapa? Karena otakmu sudah mencatat. Solusi stres adalah belanja. Ini adalah lingkaran setan yang didesain untuk tidak pernah putus. Kenapa Gen Z dan milenial jadi target utama? Jawabannya, revenge bedtime spending. Seharian kamu bekerja di bawah tekanan, macet, bos yang menyebalkan, dan tuntutan hidup. Kamu merasa kehilangan kendali atas hidupmu dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Maka, jam malam adalah satu-satunya waktu di mana kamu merasa punya kuasa. Tapi, rasa kuasa itu semu. Di tahun 2026, algoritma tidak lagi sekadar menebak apa yang kamu suka. Mereka menggunakan predictive craving. Mereka tahu frekuensi jantungmu lewat smartwatch, mereka tahu kamu baru saja lembur dari data lokasimu, dan mereka tahu saat kamu capek dan mentalmu menurun. Pernah nggak kamu merasa baru saja kepikiran sebuah barang, tiba-tiba iklannya muncul? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil pengolahan data ribuan perilaku yang memetakan titik terlemahmu. Kamu bukan konsumen. Kamu adalah mangsa yang sudah dipelajari titik lemahnya. Kalau musuhnya adalah algoritma miliaran dolar, apa kita punya harapan? Jawabannya ada di teori nudge milik Richard Thaler. Intinya, jangan mengandalkan niat, tapi ubah lingkungannya. Pertama, hancurkan kemudahan. Semakin gampang kamu bayar, semakin mudah kamu terjebak. Hapus fitur Face ID untuk pembayaran. Hapus data kartu kredit yang tersimpan otomatis. Paksa dirimu untuk berdiri, mengambil dompet, dan mengetik 16 digit angka secara manual. Gesekan fisik ini akan memberi otak logismu waktu untuk bangun dan bertanya, yakin mau beli ini? Kedua, gunakan the 24 hour quarantine. Anggap keranjang belanjamu itu area karantina. Barang boleh masuk, tapi nggak boleh dibayar sebelum 24 jam. Jika besok pagi kamu nggak berminat lagi, berarti dopamin belanjanya sudah habis. Dan terakhir, sadari bahwa diskon bukan berarti kamu hemat uang, tapi kamu tetap mengeluarkan uang yang sebenarnya bisa tetap di kantongmu. Pada akhirnya, lubang di hati kita
nggak akan pernah bisa ditutup oleh paket yang diantar kurir. Kita sering belanja, bukan karena butuh barangnya, tapi karena kita butuh merasa puas sebentar saja. Malam ini, coba tantang dirimu. Saat jempolmu sudah gatal ingin check out, letakkan HP-mu. Rasakan sunyinya malam tanpa gangguan layar, dan coba lakukan tiap hari. Mungkin yang kamu butuhkan bukan barang baru seharga 500.000, tapi tidur nyenyak yang harganya gratis. Jangan biarkan algoritma mendikte nilai kebahagiaanmu, karena pada akhirnya kamu jauh lebih berharga daripada isi keranjang belanjamu. Terima kasih telah menonton. Like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa di topik berikutnya.